akal manusia. Atau makna lainnya lebih softnya, ketika akal manusia tertutup, ketika akal manusia menyerah, mukjizatlah yang akan mengunggulinya, berbicara. Baik, lanjutkan. Next ya. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, terjadi hanya kepada Nabi, tidak pernah terjadi sebelumnya, terjadi hanya satu kali, tidak akan pernah terjadi lagi untuk selama-lamanya. Misalkan peristiwa terbelahnya Laut Merah hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah ada teknologi yang bisa mengunggulinya. Terbelahnya bulan dengan jari Nabi SAW hanya satu kali, tidak akan pernah terjadi lagi, tidak pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa ular makan apa tadi? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Tadi itu bukan ular makan ular, hadirin. Ya. Di hadapan mata Fir'aun itu ular makan ular. Di hadapan hadirin ular makan ular. Di hadapan Nabi Musa ular makan ular. Di hadapan tukang sihir ular makan tali. Ular makan kayu. Ular makan tongkat. Itu tidak masuk akal. Dan itu terjadi hanya satu kali. Pernah terjadi nggak di Malaysia ular makan tali? Pernah terbayang nggak dalam benaknya? Ya, ini dia hadirin. Tidak pernah terjadi sebelum. Lawannya adalah sunnatullah, mukjizatullah. Lawannya sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kejadian yang telah Allah tetapkan dan bertetapan terus menerus, tidak pernah berubah selamanya. Allah perintahkan malaikat memikul matahari dari timur setiap pagi. 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun tetap di timur. Ya. Kata Nabi, malaikat yang memikul matahari itu sebelum dia munculkan matahari, dia sujud di aras. Lalu pagi-pagi dia minta izin untuk terbitkan dari timur, maka Allah izinkan, dia terbitkan. Setelah terbenam, dia sujud lagi di aras. Lalu kemudian besok pagi dia minta izin lagi untuk terbitkan dari timur. Ini hadis tidak bisa dipahami oleh akal ya. Baik yang flat earth ataupun yang round earth ya, tidak bisa dipahami ya. Maka kemudian kata Nabi, nanti Allah Ta'ala akan tahan izinnya, dan kemudian 40 hari kemudian Allah perintahkan terbit bukan dari timur tapi dari barat. Maka seluruh manusia beriman tapi tidak diterima lagi. Nah, Bapak bisa lihat kuis. Matahari terbit dari barat, sunatullah apa mukjizatullah? Mengantuk ini ya. Matahari terbit dari timur, biasa apa luar biasa? Biasa. Gravitasi, benda dilempar ke atas jatuh ke bumi, biasa apa luar biasa? Biasa. Matahari terbit dari barat? Nah, luar biasa. Di luar kebiasaan. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadinya once a life, hanya satu kali seumur hidup. Itu namanya mukjizat. Begitu ya. Baik. Dilanjutkan. Ya. Jadi mukjizatullah ini pembatal sunnatullah. Kalau sunnatullah itu kejadian yang biasa, yang alami, ilmiah, maknanya ilmiah itu tetap bisa dihitung, tidak pernah berubah ya. Kemudian logik dan masuk akal. Ini sunnatullah. Kenapa? Karena terus berulang. Manusia menyaksikan terus menerus. Tapi mukjizat adalah kebalikannya. Kalau sunnatullah itu biasa, maka mukjizatullah adalah tidak biasa, tidak alami, tidak ilmiah, tidak logik, tidak masuk akal. Jadi secara sederhananya, kalau ada penyakit yang tidak biasa, tidak alami, tidak ilmiah, tidak logik, tidak masuk akal untuk bisa sembuh, justru dengan Al-Quran itu bisa sembuh. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Jadi kalau kanker itu tidak mungkin sembuh, maka justru menurut mukjizat itu pasti sembuh. Begitu ya. Kalau diabetes itu tidak mungkin sembuh, menurut Quran justru pasti sembuh. Begitu ya. Kalau asma itu
tidak mungkin sembuh, dia genetik, akan terus diwariskan. Justru menurut Al-Quran pasti sembuh, pasti bisa diputus. Luar biasa ya. Seperti itu hadirin ya, karena dalam mukjizatullah ini ada keterlibatan Tuhan, keterlibatan Allah di situ, langsung ada intervensi. Jadi Allah buat aturan, Allah batalkan itu aturan. Itu namanya mukjizat. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan keyakinannya. Next, selanjutnya. Jadi terapi Al-Quran adalah terapi yang ajaib, ya, terapi yang luar biasa, terapi di luar akal manusia. Kalau ada orang bilang tidak mungkin sembuh dengan Al-Quran, justru kita harus berbahagia, pasti mungkin. Nah, justru penyakit-penyakit yang biasa sembuh dengan yang lain, ya sudah, yang lain saja. Kalau nggak bisa sembuh, baru hadapkan kepada Al-Quran. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ya, tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan ketika dihadapkan pada Al-Quran. Ya, kata muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika seseorang tidak sembuh dengan Al-Quran, maka tidak ada obat lain yang akan menyembuhkannya. Allah tidak mencukupinya. Maka kalau Allah tidak mencukupi, tidak ada obat lain yang bisa menggapainya. Luar biasa sekali. Iman dua para masyayikh yang luar biasa. Lanjut. Ya. Baik, lanjut lagi. Ya. Terapi Al-Quran adalah terapi suara. Jadi kalau kita menelisik secara medis, mencari secara ilmiah, terapi ruqyah itu terapi suara. Ya, tadi masih ingat istisqa bil kalam, ya. Mencari kesembuhan dengan bacaan, ya. Yang lebih dekat adalah suara. Suara yang terdengar di telinga dan mempengaruhi tubuh manusia. Baik, next. Ini mohon maaf, sebetulnya audio visual, tapi memang laptop saya tidak terkoneksi, jadi tidak bisa tampil audio visual ya. Next lagi. Next lagi. Ada sebuah penelitian dari Insinyur Abdul Ghani Al-Kahil, ya. Nanti bisa dicek di websitenya, kahil.7, ya. Beliau mendapatkan Nobel atau penghargaan dunia atas penelitiannya, ya, yang beliau tampilkan, yakni kanker sembuh dengan Al-Quran. Sel kanker hancur ketika dihadapkan pada Al-Quran, ya. Beliau teliti selama 3 tahun. Beliau seorang hafiz Quran, ya. Beliau menulis 20 jurnal internasional. Nanti bisa dicek. Dilanjutkan. Inti penemuan beliau adalah ada kekuatan penyembuhan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Next. Ya, next. Ya, ini adalah footnote atau referensi dia yang beliau pakai. Ada 27 buku referensi. Dan kalau dilihat di sini tidak ada satupun Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Al-Quran, dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diterima sains. Karena sains hadir untuk menghilangkan wahyu. Sains untuk berjalan di mana? Di akal. Al-Quran berjalan di iman. Ya, hadir. Beliau menggunakan referensi ilmiah untuk mendakwahi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Ya, dan walhasil setelah penelitian diterima, Masya Allah ya, saya sudah bawa ini 7 tahun. Manfaatnya luar biasa, banyak nyawa yang tertolong. Ya, dilanjutkan. Baik, masih mengantuk? Ya, lihat di layar, ini gambar apa? Ada 2 gambar. Ya. Ini apa? Sel telur, ini sperma. Sama ya, sperm, ya, sperma. Baik. Tuan-tuan bisa lihat kulit saya, kulit wajah dan tangan saya. Ini kategori hitam apa putih? Kalau saya ke Afrika, saya paling putih. Ya. Tuan-tuan bisa tebak nggak wajah atau kulit ibu dan ayah saya? Kira-kira mereka putih apa hitam? Atau identik? Ya, ini namanya genetik. Ya. Ada faktor genetik yang mempengaruhi warna kulit, tinggi badan, bentuk hidung, dan seterusnya. Ya, kita berbicara dunia genetika sedikit, nanti masuk ke Al-Quran lagi. Baik,
ini adalah sperma laki-laki, ini